Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jamaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Ustaz Haji Oktarizal Fiardi LC.M. Hum. Beliau dari perguruan Ar-Risalah Kota Padang. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Oktarizal Fiardi LC.M. Hum. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai', yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita bertahmid, kita basahi lisan kita dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita puji Allah dan kita bersyukur karena semua kita merasakan Allah menyayangi dan mencintai kita. Bukti Allah sayang dan cinta kepada kita, banyak nikmat yang Allah berikan secara terus-menerus dan tak pernah henti kepada kita. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita nikmat hidayah. Allah berikan kepada kita petunjuk. Meskipun sebahagian kita mungkin capek karena bekerja, capek karena banyaknya aktivitas, tetapi karena Allah memberikan hidayah kepada kita, kita tetap bisa melangkah ke masjid. Kita tidak lupa dengan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat zuhur. Mari kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah terus menerus melimpahkan hidayah dan petunjuk kepada kita, agar semakin banyak amal soleh, semakin banyak kebaikan dan ketaatan yang kita bisa kerjakan. Tak lupa salawat dan salam berdoa kita kepada Allah, semoga tercurah selalu kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kita kepada Allah selama kita hidup di dunia, semoga Allah bimbing kita untuk selalu meneladani dan mengikuti setiap ajaran dan nilai-nilai kebaikan yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berdoa kepada Allah dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga nanti di akhirat semua kita mendapatkan syafaat dan Allah kumpulkan kita di surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah,
Di antara akhlak mulia yang sangat ditekankan oleh Al-Quran, dan ini sudah dipraktekkan oleh kaum Ansor dari zaman dahulu, adalah akhlak yang disebut dengan isar. Isar ini punya arti mendahulukan orang lain meskipun di saat itu kita juga membutuhkan. Ini adalah puncak dari kedermawanan, karena memberikan kepada orang lain bukan di saat kita berlebih, tetapi di saat kita juga membutuhkan. Ada kisah yang sangat menarik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Sahihul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah menceritakan, suatu hari ada seorang laki-laki yang sangat terlihat kelelahan mendatangi Nabi SAW dan mengadukan kondisinya. Beliau minta bantuan kepada Nabi. Maka Nabi minta kepada salah seorang sahabat untuk mendatangi rumah istri Nabi, bertanya kepada istri Nabi, apakah ada makanan di rumah yang bisa diberikan kepada laki-laki yang datang ini. Berangkatlah orang yang diperintahkan oleh Nabi. Ternyata sesampainya di rumah istri Nabi mengatakan, tidak ada di rumah kami kecuali hanya air. Ini ungkapan halus yang artinya di rumah kita, di rumah kami, di rumah Nabi, tidak ada sedikit pun makanan yang bisa diberikan untuk menjamu tamu. Tidak punya makanan di rumah Nabi. Maka sahabat ini kembali kepada Nabi dan melapor, tidak ada sesuatu di rumah. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang bisa memuliakan dan menjamu tamu ini? Salah seorang sahabat yang bernama Abu Thalha mengangkat tangan, saya wahai Rasulullah, saya yang akan memuliakan dan menjamu tamu ini. Maka Abu Thalha membawa dan mengajak tamu ini ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Thalha berkata kepada istrinya, wahai istriku, muliakanlah tamu Rasulullah. Bahasa yang dipakai oleh Abu Thalha adalah tamu Rasulullah, agar istrinya bersemangat memuliakan tamu ini. Tapi apa jawaban dari sang istri? Wahai suamiku, di rumah kita tidak ada bahan makanan kecuali makanan malam untuk anak-anak kita. Hanya itu yang ada di rumah. Si suami mengatakan kepada istrinya, kalau begitu engkau tidurkan anak-anak kita sebelum mereka lapar. Kemudian nanti masak makanan mereka untuk tamu. Kemudian hidupkanlah lampu. Maka sang istri pun melaksanakan apa yang diminta oleh suami. Anak-anak ditidurkan. Setelah anak tidur, beliau ke dapur memasak. Setelah selesai memasak, makanan pun dihidangkan. Ketika makanan dihidangkan, tamu sudah berada di atas meja, suami di atas meja. Si istri pura-pura memperbaiki lampu rumah. Ketika memperbaiki, dia sengaja mematikan, maka kondisi gelap gulita. Ketika itu makanan yang cukup hanya untuk tamu. Suami istri ini mereka juga duduk di atas meja pura-pura makan. Mulut mereka, gigi mereka pura-pura bergerak, tangan mereka pura-pura mengambil makanan, padahal tidak ada sedikit pun yang mereka makan. Singkat cerita, besoknya sang suami bertemu lagi dengan Nabi. Nabi berkata kepada sang suami, ajiballahu min suainiikuma. Allah takjub dengan apa yang kalian lakukan semalam. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka mendahulukan saudara mereka dari diri mereka sendiri, meskipun mereka ketika itu juga butuh. Siapa yang dirinya Allah jaga dari kekikiran, dia itulah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, waktu yang kita jalani di dunia ini tak ubahnya seperti kincir angin yang tak pernah berhenti. Kehidupan yang kita jalani di kehidupan dunia ini tak ubahnya seperti roda yang terus berputar.
Roda itu kadang di atas, roda itu kadang di bawah. Dalam kehidupan kita di dunia, bisa saja sekarang kita punya uang, besok tidak punya uang. Atau sebaliknya, sekarang kita tidak punya apa-apa, besok kita punya apa-apa. Dan tentu kita bisa menyaksikan ini dalam kehidupan kita sehari. Dalam sehari-hari kita bisa melihat ada orang yang hari ini menjabat, besok tidak lagi menjabat, justru berada dalam penjara. Ada orang yang hari ini biasa-biasa saja, tetapi tiba-tiba besok dia menjabat. Ada negara yang sekarang begitu maju, tiba-tiba besok negara ini runtuh. Ada negara yang biasa-biasa saja, tetapi beberapa tahun ke depan mereka menjadi negara yang maju. Seperti inilah kehidupan kita, terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Maka dari sini kita bisa melihat, sejatinya kekayaan itu bukanlah kemuliaan, dan kemiskinan juga bukan kehinaan. Di sini seringkali orang salah memahami. Orang memahami kalau seseorang kaya berarti dia mulia, seseorang miskin berarti dia tidak mulia. Tidak. Kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan juga bukan kehinaan. Baik kekayaan atau kemiskinan, kedua-duanya adalah ujian dari Allah. Yang paling penting adalah bagaimana akhlak seseorang, bagaimana sikap seseorang ketika Allah lapangkan rezekinya, ataupun ketika Allah sempitkan rezekinya. Bagaimana dia bersikap, bagaimana akhlak dia. Ini yang paling penting. Dan yang paling berharga dalam hidup kita bukan apa yang ada di dalam kantong kita. Yang paling berharga itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Itu yang paling berharga. Barangkali tidak terbayang oleh kita, Nabi SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling mulia, ternyata pernah tidak menemukan di dalam rumah beliau sesuatu yang bisa diberikan kepada tamu. Kalau seandainya kemiskinan itu adalah penghinaan, tentu Allah tidak akan pernah menjadikan para nabi dan orang-orang soleh sebagai orang yang miskin. Sebaliknya, seandainya kekayaan itu adalah kemuliaan, tentu kita tidak akan pernah menemukan orang-orang soleh, para nabi dan para rasul, Allah sempitkan rezeki mereka. Ternyata kekayaan dan kemiskinan bukanlah kemuliaan ataupun kehinaan. Kedua-duanya adalah ujian dari Allah. Ini yang harus kita catat. Kekayaan ataupun kemiskinan adalah ujian dari Allah. Dan Allah memberikan kepada kita lembaran soal ujian yang berbeda. Ada yang Allah uji dengan kekayaan, ada yang Allah uji dengan kemiskinan. Yang terpenting bukan beratnya soal ujian kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melewati ujian, baik ujian kemiskinan ataupun ujian kekayaan. Baik ujian kekayaan atau kemiskinan, yang paling penting adalah bagaimana sikap kita, bagaimana hati kita, bagaimana kesabaran kita, bagaimana ketaatan kita. Maka inilah yang Allah sebut, yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis beliau, ajabal li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sangat menakjubkan urusan orang beriman, seluruh urusannya baik. Jika dilapangkan rezekinya, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Jika rezekinya disempitkan, dia bersabar, maka itu adalah yang terbaik baginya. Nabi juga mengingatkan kepada kita, al-ghina laisa angkasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan banyak harta benda, tapi kekayaan sejati adalah ketika seseorang jiwanya kaya. Ini pelajaran yang pertama dari kisah tadi. Pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah perlunya adab dalam memberi. Orang yang mulia adalah orang yang ketika memberikan kepada orang lain, mereka tidak menyakiti hati orang yang menerima bantuan. Ini orang yang mulia. Ketika memberi, mereka tidak merendahkan orang yang diberi. Ketika membantu, mereka tidak menghinakan orang yang diberikan bantuan. Inilah sifat yang sangat mulia yang harus diperhatikan oleh orang-orang beriman. Ini juga salah satu rahasia kenapa sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi nilainya lebih besar daripada yang diberikan secara terang-terangan. Sedekah sembunyi-sembunyi membuat kita semakin ikhlas,
Sedekah sembunyi-sembunyi bisa menjaga harga diri orang yang diberikan sedekah. Hadisnya sangat terkenal dan sering kita dengar. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada lagi naungan. Salah satunya rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya. Jangankan orang lain tahu, tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan kepada kita, dia itu ingin menjaga harga diri, menjaga martabat orang yang diberikan sedekah. Maka tidak mengherankan, di antara tradisi ulama-ulama kita di zaman dahulu, mereka itu ketika memberi, sengaja memberi di malam hari. Mereka datangi rumah orang yang membutuhkan bantuan, dilihat orangnya sudah tidur, dilihat orang tidak ada, mereka taruh bantuan di depan pintu. Pemilik rumah esok harinya ketika bangun menemukan ternyata sudah ada bantuan di depan rumah mereka. Ini cara para ulama untuk menjaga harga diri orang yang menerima bantuan. Mereka tidak ingin menyakiti hati mereka, mereka ingin selalu menjaga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersedekah dengan menjaga harga diri orang yang menerima sedekah tidak hanya bernilai sedekah, tetapi juga bernilai menutup aib dan kelemahan sesama muslim. Di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah menutup aib. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib dan kelemahan seseorang di dunia, di akhirat nanti aibnya juga akan ditutup oleh Allah. Terakhir yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memberi itu bukan hanya soal mengeluarkan uang kita. Bersedekah bukan hanya mengeluarkan isi dompet. Yang terpenting juga dalam bersedekah adalah adab ketika kita memberi. Bagaimana ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hapus, jangan kalian hilangkan, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Kita lihat dalam kisah tadi, sahabat dari Ansor ketika dia mengundang tamu ke rumah, dia itu sengaja mematikan lampu. Untuk apa? Untuk menjaga perasaan tamunya, agar tamunya tidak merasa berat, agar tamunya tidak merasa memberatkan tuan rumah. Ini diantara ibadah lain yang nilainya sangat tinggi. Menghilangkan rasa sungkan, membahagiakan orang lain. Dalam istilah bahasa Arab disebut jabrul khawatir, membahagiakan orang lain, menghilangkan kesedihan orang lain. Ini pahala ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah. Kenapa nilainya sangat tinggi? Jabrul khawatir, menghibur orang, menutup aib orang, di samping mendatangkan kebahagiaan secara lahir batin, ini juga bisa menjaga harkat dan meningkatkan derajat orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, memberi bukan hanya soal mengeluarkan isi dompet, bersedekah bukan hanya soal memberikan uang kepada orang lain. Lebih dari itu, kita perlu adab dalam memberi. Jangan sampai di saat kita memberi, justru kita melukai hati orang yang menerima. Ketika hati penerima terluka, sedekah kita bisa bernilai nol dan kita tidak mendapat pahala sama sekali. Alangkah indahnya di saat kita berbagi, di saat kita menolong, di saat kita memberikan kepada orang lain, mereka tidak merasa terhina, mereka tetap merasa punya nilai, punya harga diri dan punya martabat. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.